Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 4A? Terima kasih sudah bergabung pada pembelajaran online pagi ini. Kita menggunakan Zoom meeting ya. Sebelum mulai belajar, siapa di antara anak-anak yang berani memimpin berdoa? Atau Mehrunisa? Silakan dipimpin berdoa Mehrunisa. Sebelum kita memulai belajar, selesai ya. Nah, anak-anak, di hari Rabu ini kita akan belajar tentang keragaman lagu daerah yang ada di Indonesia. Coba kita nyanyikan ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ingat kan lagu Garuda Pancasila? Kapan terakhir anak-anak nyanyikan? Coba kita nyanyikan bersama-sama. Masih ingat gak? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah mencoba Twibonis yang dari Pak Guru yang profil pelajar Pancasila, tapi di bawahnya ada tulisannya SDN Gede 1 ya. Sudah mencoba semua? Nah, dengan menggunakan apa ya, custom SDN Gede 1 dan profil pelajar Pancasila, kita menjadi bagian dari terwujudnya profil pelajar Pancasila yang ada di Indonesia ya. Salah satunya itu tadi anak-anak, bisa kita mulai dengan meningkatkan rasa nasionalisme kita. Yang pertama tadi menyanyikan lagu wajib. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman lagu daerah ya, yang berasal dari Papua. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang manfaat gaya otot. Nah, di pelajaran yang lalu kan kita sudah ulas sedikit ya Pak Guru waktu itu tentang macam-macam gaya. Nah, gaya itu banyak sekali. Salah satunya gaya otot itu tadi ya. Tanpa kita sadar, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah memanfaatkan gaya otot. Contohnya, Pak Guru memindahkan barang pakai tangan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, barangnya berpindah, ini juga memanfaatkan gaya otot. Pengaruhnya gaya otot terhadap benda, yang pertama, berubah kedudukan dari titik A ke titik B, dari meja A ke meja B. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini nanti, anak-anak bisa mengetahui tinggi rendahnya nada pada lagu Apuse. Lagu Apuse itu lagu yang dari mana anak-anak? Siapa yang masih ingat? Apuse Kokondau. Papua. Tepat, sip, dari Papua. Selain itu kita bisa mengidentifikasi pemanfaatkan gaya otot ya. Baiklah, kita mulai. Lihat baik-baik ya lagunya Apuse. Perhatikan dulu, nanti kita nyanyikan bersama-sama ya.
sekalian ya, di subtema 1 buku tema 7 pembelajaran 2 Lihat. ada notasi ya. Ini lagu Aku Suka yang sudah kita nyanyikan bersama Nana. Nah, coba perhatikan kata-kata ini. Apuse kokondao. Nah, garis ini namanya garis melodi ya, ya. Nah, ketika kita lihat coba pada notasinya, apuse, ya kan? Ini nadanya tinggi, ko-nya rendah, kondao-nya, kon-nya tinggi lagi, da-nya menurun, o-nya turun lagi. Nah, inilah yang disebut dengan naik turunnya nada atau disebut dengan garis melodi ya, ini garis ini ya. Kelihatan ya garisnya ya anak-anak ya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Nah, sekarang coba dilihat ini liriknya. Lirik yang mana lagi yang tinggi selain apuse kokondao? Yang mana kira-kira? Nggak ada yang tahu? Aswara B. Aswara B. Aswara kwarta. Jadi turun. Aswara kwar. Turun itu ya. Arafa B. Nah, arafa B betul. Yang ara. Ra-nya ini tinggi ya. Betul. Nah, jadi mudah ya anak ya. Jadi cara menemukan tinggi rendahnya nada semacam itu. Atau juga disebut dengan garis melodi. Kalau digambarkan semacam ini. Mudah ya. Ada yang ditanyakan? Dari menentukannya ini? Tidak. Kalau Wuflenso itu rendah atau tinggi anak-anak? Tinggi atau rendah? Ini rendah ya. Wuflenso bani nema bagi pase. Nah, bannya ini tinggi. Nah, kalau sudah jelas sekarang kita identifikasi gerakannya Lani, Siti, dan teman-teman. Kita kembali lagi ke PowerPoint yang sudah Pak Guru buka tadi ya. Nah, kita stop share dulu. Pak Guru share ulang. Kita lihat gerakannya si Lani. Nah, ini ya. Mereka di halaman menyanyikan lagu Apuse. Jadi terjadi gerakan ya. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, ini memanfaatkan gaya otot pada otot kaki ya. Menyebabkan tubuh mereka berpindah. Kalau dia bergeser ke kiri ya, tubuhnya ikut bergeser ke kiri. Kalau bergeser ke kanan, tubuhnya juga ikut bergeser ke kanan. Kalau maju ya maju ke depan. Kalau mundur ya mundur. Nah, ini salah satu pemanfaatan gaya otot. Apakah hanya gerakan kaki saja Pak yang melibatkan gaya otot? Ya enggak. Contohnya di awal pelajaran tadi Pak Guru mencontohkan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari meja A ke meja B. Itu juga pemanfaatan gaya otot. Contoh yang lain, bersepeda, itu juga pemanfaatan gaya otot. Sepeda yang semula diam, dikayuh ya, menjadi bergerak. Berpindah tempat dari rumahmu menuju ke sekolah. Paham ya? Yang pertama, pemanfaatan gaya otot menyebabkan benda berpindah tempat atau berpindah kedudukan. Yang kedua, gaya otot juga dapat menambah kecepatan benda. Contohnya, ketika anak-anak mengayuh sepeda santai, ayuannya santai, laju sepedanya juga santai, pelan.
Karena mungkin ingin lebih cepat sampai rumah, anak-anak mengayuhnya semakin kencang. Laju sepedanya juga tambah kencang kan, menjadi cepat sampai rumah. Nah, ini contoh pemanfaatan gaya otot mengubah kecepatan benda. Yang ketiga, gaya otot ini bisa mengubah arah benda. Contohnya, ketika ayahmu menyetir mobil, ya, setirnya itu dimenggokkan ke kiri, akhirnya mobilnya menggok ke kiri. Ketika anak-anak nyetir sepeda pengen menggok kanan ya dimenggok nih ke kanan, ya kan? Pengen menggok kiri dimenggokkan ke kiri. Itu ketika kita berkendara. Contoh yang lain, ketika anak-anak main sepak bola, ya, ada tendangan dari lawan, kemudian kamu sebagai bloknya, ya, backnya itu, semula bola itu mengarah ke gawang, karena ada backnya natap kena kakinya, akhirnya arah bendanya berubah. Itu pada permainan sepak bola. Yang kedua, pada permainan bola voli. Ketika anak-anak bermain bola voli, ya, temanmu ada yang melakukan smash, pukulan menukik tajam, anak-anak melakukan blocking, di blok gini. Akhirnya bolanya berubah arahnya, jadi tidak masuk ke daerahmu, ya, balik bolanya. Nah, itu manfaat gaya otot mengubah arah benda. Udah ya. Contoh yang lain, manfaat gaya otot mengubah bentuk benda. Mudah ini. Contohnya membuat gerabah, membuat kendi. Semula tanah liat dibentuk menjadi kendi, menjadi guci, ya. Kemudian anak-anak bermain plastisin yang semula kotak-kotak begini, anak-anak pencet-pencet, diremet-remet, dibentuk jadi kucing, jadi burung, ya. Itu termasuk keterampilan. Gaya otot dapat mengubah bentuk benda. Nah, yang terakhir ini jangan dipraktekkan di rumah. Gaya ototnya, TV-nya yang semula bagus diberi gaya otot, bus, pecah. Nah, itu contoh yang tidak perlu dilakukan. Contoh yang lain, menjatuhkan piring. Nah, piring yang semula bagus, ya, dilemparkan dari pecah, itu gaya otot mengubah bentuk benda. Piringnya yang semula utuh menjadi hancur. Ya. Ya. Contoh yang lain, membuat origami, ya. Misalnya dari kertas biasa diberi gaya otot, dibentuk semacam ini, ya. Nah, dari apa ini nanti kira-kira? Kalian tebak, berkaitan dengan musim hujan. Apa itu anak-anak? Apa yang Pak Guru buat ini? Tara di kapal yang semula kertas diberi gaya otot, dibentuk menjadi berubah bentuknya dari kapal. Nah, ini termasuk pemanfaatan gaya otot. Sudah ya. Oke, selanjutnya, nah, coba amati kegiatan berikut ini. Ayo kita lakukan. Siapkan beberapa buah buku, lalu ajaklah teman sebangkumu. Nah, karena kita daring, bisa kalian di rumah, ya, mempraktekkan dengan adik kalian yang punya adik. Kalau nggak punya adik, bisa dengan ibumu. Yang kedua, catatlah kegiatan yang kamu lakukan ketika melakukan proses penukaran buku. Yang ketiga, tulis hasil kegiatan yang kamu lakukan. Yang keempat, gaya apa yang digunakan dalam penukaran buku. Buku diberikan ke temanmu atau ke ibumu atau ke adikmu, ya. Kemudian kamu terima, terus bukumu yang kamu pegang kamu berikan. Jadi kan berpindah tempat.
Nah, aktivitas bertukar buku itu merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Ya. Seperti yang sudah Pak Guru contohkan tadi. Dapat memindahkan benda ringan dengan mudah. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mudah ya. Contoh yang lain, cabai yang semula utuh, beri gaya otot dengan memegang pisau, diterpotong-potong cabainya, ya kan? Itu juga manfaat gaya otot. Ayam yang semula masih hidup diberi gaya otot, sembelih, jadi lauk, iya kan? Nah, itu juga pemanfaatan gaya otot. Tetapi tidak hanya gaya otot saja, melibatkan sumber daya yang lain, kompor, terus bumbu-bumbu, ya, diberi makanan. Ya, nanti, setelah melakukan kegiatan ini dicatat ya, dengan ini karena Pak Guru ngambilnya dari buku guru, cukup anak-anak nggak usah berkelompok, catat aja contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari tadi, seperti yang sudah Pak Guru contohkan. Nah, bisa dijawab semacam ini, memindahkan benda ya. Contohnya sapi menarik pedati atau mendorong meja, itu juga memindahkan. Menggerakkan tubuh, berlari misalnya, ya, anak-anak. Melakukan pekerjaan, menyapu, ya, seperti yang sudah Pak Guru jelaskan tadi itu melakukan pekerjaan. Terus memasak, memotong cabai, itu kan melakukan pekerjaan. Yang keempat, manfaatnya melatih membentuk tubuh. Misalnya sit up, pull up, split, ya. Yang kelima, membawa perlengkapan sekolah. Misalnya ketika anak-anak membawa tas, ya, dari rumah ke sekolah atau dari rumah ke masjid mau mengaji, ya, itu juga membawa perlengkapan, memindahkan buku-buku. Mudah kan? Ada yang ditanyakan anak-anak tentang pemanfaatan gaya otot? Tidak. Tidak? Mudah ya? Tidak. Kena Abil. Contohnya apa saja Kena tadi pemanfaatan gaya otot? Siapa yang bisa? Untuk memindahkan Ya, benda. Memindahkan benda. Terus apa lagi? Menyapu. Tapi Menyapu. menarik pedati. Menarik benda. Ya. Itu contohnya ya, itu contohnya. Manfaatnya itu yang pertama memindahkan benda, yang kedua mengubah arah benda, ya, menambah kecepatan benda dan mengubah bentuk benda. Ya, udah ya anak-anak ya. Ada yang ditanyakan tentang pemanfaatan gaya otot? Tidak. Ya. Tidak. Coba dijawab. Kalau menutup pintu itu menggunakan gaya atau tidak? Iya. Ya. Kan Kak. Berupa tarikan ataukah dorongan? Dorong. Kalau itu tarikan ya. Kalau membuka, nah, udah ya. Contohnya anak-anak membuka kulkas, tarik kulkas dibuka, tutup, tutup. Ya ini ada contoh. Kalau pintunya bukanya ke dalam ya, kalau membuka ya tarikan. Kalau pintunya bukanya keluar, kalau membuka ya dorongan. Ya. Ini contoh mudahnya kulkas, karena kulkas itu nggak ada yang bukanya ke dalam. Insya Allah kulkas itu bukanya keluar semua. Kalau membuka itu ditarik kan kulkas kan. Kalau mau menutup dorong kan. Tapi jangan terlalu dorongnya, nanti kulkasnya ambruk. Kamu mendorong dengan kekuatan super, habis minum susu 1 termos, dorong kulkasnya ambruk. Terlalu kuat kok Samson. Itu jangan. Itu juga gaya otot mengubah bentuk benda. Kulkasnya semula bagus jadi ringsek. Nah, ini mudah sekali pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Tapi jangan dipraktekkan. Dipraktekkannya yang bagus-bagus saja.
Contohnya membuat origami tadi ya, terus memasak, membantu ibunya itu juga memanfaatkan daya otot. Adakah yang ditanyakan anak-anak tentang daya otot? Tidak. 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 Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, Pak Guru yang tanya nih. Gaya itu bedanya apa? Kan ada dua pengertian gaya. Dalam IPA dan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari gaya kan bisa diartikan fashion atau style, ya kan? Tapi kalau dalam IPA artinya apa gaya itu? Gaya dalam IPA itu bisa diartikan tarikan atau dorongan, ya. Tapi dalam umumnya gaya kok gaya, misalnya gaya rambut, nah, gaya rambutnya di apa nih? Ada yang kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Guru akhiri ya, tetap semangat belajar dari rumah. Habis ini nanti disambung jam 9:30 ada Zoom dengan Pak Agus dan Pak Guru dan dosen dari UNER yang akan memberikan materi tentang basket. Siapa yang berani memimpin berdoa? Nah, Mehrunisa silakan. Nah, selesai. Terima kasih Mehrunisa. Nah, sekian ya anak-anak ya pembelajaran pada hari ini. Pak Guru mohon maaf bila ada salah kata. Tetap semangat, disiplin melaksanakan protokol kesehatan karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kelas online berikutnya. Dadah.